Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Haji Coding dan masih bersama saya Ersan Karimi, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, kita akan melanjutin belajar HTML kita ya. Nah, kita sekarang akan membahas semantik HTML. Nah, ini seperti apa ya? Langsung aja kita masuk ke slide materinya. Oke teman-teman ya, semantik HTML ya, semantik elemen HTML. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu semantik ya kan? Nah, semantik itu sendiri ya, dia itu adalah ilmu ya yang mempelajari makna. Nah, dia itu mempelajari makna. Nah, dengan kata lain ya, semantik ini itu pembelajaran tentang makna tanda gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi semantik itu jadi kayak mempelajari ilmu-ilmu yang makna gitu, makna yang terkandung dari misalnya sebuah ini itu apa maknanya ya kan. Nah, jadi begitu tuh kalau semantik itu ya. Nah, terus ya, semantik elemen itu apa? Nah, semantik elemen HTML itu apa? Nah, jadi semantik elemen itu adalah elemen yang mempunyai makna. Nah, elemen ya dengan makna gitu, mempunyai makna. Nah, jadi elemennya itu dia mempunyai maknanya sendiri gitu, makna yang kuat gitu. Bahwa tag ini itu untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, jadi gitu. Nah, terus semantik elemen itu mempunyai makna yang kuat ya di konten halaman web ya, website kita. Dan dengan jelas dia itu menggambarkan arti bagi browser dan para pengembang ya. Para pengembang itu ya kita gitu yang menuliskan kode-kodenya. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk semantik elemen itu sendiri. Nah, contoh elemen yang tidak semantik itu seperti div dan span. Nah, ini kita sudah pelajarin ya di video sebelumnya ya. Nah, bahwa div dan span itu kita sudah tahu ya bahwa dia itu nggak menggambarkan sesuatu gitu. Jadi dia nggak menceritakan apapun itu tentang kontennya. Jadi dia nggak gambarkan apapun, dia kan cuma buat wadah aja kan kalau kita pakai div itu kan. Nah, jadi dia nggak menggambarkan sesuatu yang bermakna gitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, terus contoh elemen yang semantik ya, itu contohnya kayak ada tag header, ada section dan lain-lainnya. Nah, nanti ini kita bahas ini. Nah, terus mengapa nih kita harus menggunakan semantik HTML ya? Nah, yang pertama itu untuk mengatur ya dan meningkatkan keterbacaan kode kita. Nah, jadi kode kita itu lebih enak dibaca gitu. Misalnya ini header, ada section, ada artikel. Jadi kita tahu oh ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, kita akan bahas lagi nih. Jadi setelah ini. Terus membuat halaman web itu lebih mudah diakses. Nah, jadi gitu semantik ini. Halaman web kita nanti itu bakal lebih mudah diakses teman-teman. Terus tag semantik itu sendiri ya, dia menjelaskan kepada browser ya apa arti halaman dan kontennya. Jadi karena tag semantik itu dia itu mempunyai makna yang kuat ya kan, jadi dia itu menjelaskan itu pada browser. Jadi di halaman websitenya itu apa kontennya dan ini ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kejelasan itu ya itu juga dikomunikasikan dengan mesin pencari ya, mesin pencari. Nah, dan memastikan bahwa halaman yang tepat itu dikirimkan untuk permintaan yang tepat. Nah, jadi gitu teman-teman ya, salah satu kenapa kita harus menggunakan semantik HTML ya, biar web kita itu lebih mudah diakses dan browser juga bisa mendeteksi bahwa halaman web yang kita buat itu membahas apa gitu ya kan. Kalau misalnya user mencari ini ya kan, nanti yang keluar nah itu jadi browser bisa mendeteksi gitu sesuai permintaan kita yang kita kirimkan ya. Nah, jadi dia bisa mengirimkan halaman yang tepat gitu sesuai permintaan kita. Nah, jadi gitu salah satunya. Terus untuk meningkatkan screen reader ya, screen reader itu pembaca layar ya kan. Nah, itu untuk orang-orang ya yang misalnya mempunyai gangguan penglihatan atau yang lain. Nah, jadi gitu kalau semantik. Jadi kalau kayak elemen div itu kan dia nggak menggambarkan apapun ya kan. Nah, jadi screen reader ya tinggal baca gitu aja. Tapi kalau menggunakan tag semantik, jadi browser tuh tahu gitu. Ini artikel, bagian artikel, ini bagian header, ini bagian navigasi, ini bagian footer. Nah, jadi begitu teman-teman ya.
Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Perbedaannya ya saat kita menggunakan elemen yang tidak semantik dengan semantik elemen ya. Nah, di sini kita sudah pernah buat ya kan. Div itu seperti apa ya kan. Nah, di sini div kelas header ya kan, misalnya kita mau buat header ya kan, kita ngasih kelas atau ID itu ya kan, misalnya ini div kelas header, ini div kelas nav ya, nav itu navigasi gitu yang ada tautan-tautannya. Terus ini div kelas section, ini artikel, misalnya ini div kelas aside, terus ini div kelas footer ya kan. Nah, ini kan biasa kita juga bisa membuat seperti ini teman-teman. Nah, tapi sekarang sudah ada yang namanya semantik elemen. Nah, jadi semua ini yang div kelas-kelas ini ya kan, yang kita bedakan itu berdasarkan kelas, itu bisa ganti dengan tag yang benar-benar gitu digunakan untuk di situ, yang maknanya kuat di situ. Misalnya kayak gini nih, header ya kan. Memang ini buat header ya kan, tag header. Nah, maknanya ya itu. Ini header, ini buat nav ya kan, navigasi. Ini section ya kan, kayak bagian-bagian yang ada di dokumen halaman kita ya kan. Nah, ini ada artikel, tag artikel, ini ada tag aside, terus ini ada tag footer. Nah, nanti kita akan ngebuat ya, kita akan buat sebuah dokumen ya. Nah, nanti kita akan menggunakan ini semua teman-teman. Oke. Nah, ini tag semantik HTML. Nah, tadi kita sudah tahu ya ada apa aja ya kan. Nah, di dalam HTML itu ada beberapa tag semantik ya yang dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai bagian-bagian halaman di website kita. Nah, ini header ya kan. Yang pertama tag header. Nah, tag header pasti teman-teman sudah tahu ya dari namanya ya kan. Ini wadah ya untuk kontennya. Wadah untuk konten ya kan. Pengantar atau satu set link navigasi. Nah, jadi itu untuk headernya gitu. Nah, jadi sebuah tag header elemen itu biasanya dia itu berisi satu gitu atau lebih heading ya, judul ya kan. Terus ada logo atau icon ya kan dari website kita. Terus ada informasi pengarang ya kan. Ada juga yang berisi satu set link navigasi ya kan, tautan-tautan. Nah, itu ada di tag header. Nah, ini tag nav ya kan. Nah, ini digunakan untuk mendeklarasikan bagian navigasi dalam dokumen HTML. Nah, biasanya ini sepaket nih berdua ya kan, karena di sini dibilang satu set link navigasi. Nah, biasanya ini satu set teman-teman. Nah, jadi kita akan lihat ya, kayak apa nanti kita akan contohkan juga, kita akan buat ya. Nah, untuk dalam tag nav ini. Nah, terus di tag nav itu sendiri ya, dia itu biasa berisi tautan-tautan gitu teman-teman. Nah, tautan di elemen navigasi itu mungkin mengarahkan kita ke halaman web lain gitu, atau ke bagian-bagian berbeda ya, masih di halaman web kita. Nah, itu ada dalam tag nav ini. Nanti kita akan coba buat juga ya. Terus ini ada tag main ya. Tag main itu dia itu digunakan ya untuk menampung konten utama ya, konten utama dari konten kita ya kan. Nah, di dalam tag body. Nah, jadi itu untuk tag main ya. Di dalam konten tag main ini ya, itu dapat terdiri dari banyak section ya, bagian-bagian ataupun artikel ya, atau konten apapun lah. Pokoknya yang di dalam elemen main ini ya, pokoknya selama dia itu termasuk konten utama gitu yang dimiliki sama website kita. Nah, itu kita bisa taruh dalam tag main ini. Nah, terus ada tag artikel ya. Nah, ini dia itu digunakan ya sebagai wadah independen ya, independen konten ya pada sebuah halaman. Nah, konten yang berada di tag artikel ini itu ada konten, dia itu konten yang utuh ya, yang nggak terkait gitu dengan konten yang lainnya, jadi dia utuh gitu. Nah, jadi misalnya di halaman kita nih, kita ada mau bahas beberapa artikel nih ya kan di satu halaman. Contohnya halaman kita mau bahas misalnya kayak Google, Apple atau Samsung kan. Nah, terus di setiap bagian-bagian itu dia harusnya masuk di tag artikel masing-masing gitu. Nah, misalnya Google ya di tag artikel sendiri, Apple sendiri, Samsung sendiri, jadi gitu. Nah, karena dia itu kan independen kan, dia nggak terkait sama konten yang lainnya gitu. Nah, jadi gitu teman-teman untuk tag artikel. Nah, habis itu ada tag section ya. Nah, section itu dia itu mendefinisikan bagian dalam sebuah dokumen kita. Nah, mendefinisikan bagian-bagian section ya kan. Nah, biasanya
Dia itu digunakan kalau kita itu di dalam dokumen kita itu kayak terdapat bagian-bagian tertentu gitu. Misalnya kayak ini bagian 1, bagian 2, bagian 3 ya kan. Misalnya kayak ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, terus juga bisa ya digunakan di dalam tag artikel nih teman-teman. Nah, itu kita bisa gunakan dalam tag artikel. Kalau misalnya nih tag artikel kita itu punya bagian-bagiannya gitu ya kan. Punya bagian-bagiannya, misalnya kita mau bahas sejarah ya kan, terus ini bagian yang ini ya, selama dia masuk di sejarah, nah tapi bagian-bagiannya beda, nah itu juga bisa nih kita pakai section ya kan. Nah terus sebaiknya ya di dalaman elemen section ini itu terdapat heading atau judul gitu yang menginformasikan ini tuh bagian apa. Nah, jadi gitu teman-teman ya untuk text section. Terus ada aside ya. Aside ini dia ini mendefinisikan ya beberapa konten gitu selain dari konten utama. Nah ini untuk tag aside. Nah jadi tapi dia ini tergantung ya kita nempatkannya dia di mana gitu. Misalnya kita nempatkannya dia itu di dalam elemen artikel nih, ya kan? Nah berarti elemen aside kita ini dia itu kayak berisikan informasi-informasi ya yang berhubungan dengan artikel yang kita bahas itu, yang ada di dalam tag itu. Itu kita bisa taruh di, misalnya kita taruh di dalam tag artikel ya kan. Nah terus kalau dia ada di luar itu berarti tag aside ini dia itu kayak menginformasikan gitu yang berhubungan dengan keseluruhan halaman kita. Nah jadi gitu. Nah tag aside ini juga biasa ditempatkan di dalam sidebar dokumen ya kan. Kalau misalnya ada yang di sidebar yang di kanan ini kan, di kanan atau kiri gitu, bagian-bagian gitu. Nah itu biasa itu tag aside. Terus ini ada footer ya. Footer itu digunakan ya sebagai catatan kaki ya pada sebuah elemen ya, seperti artikel, section atau sebuah dokumen juga bisa gitu. Ini untuk tag footer. Nah biasanya di sini dia itu berisi informasi kayak pengarangnya siapa, hak cipta, informasi kontak, peta situsnya ini, link kembali ke atas, atau dokumen yang terkait dan lainnya. Nah jadi begitu teman-teman. Nah Oke, jadi kita akan langsung aja, kita akan contohkan ya, kita akan buat sebuah dokumen sederhana ya, kita menggunakan semua tag ini ya kan. Nah kita menggunakan tag-tag yang ada di sini, tag semantik lah ya kan. Nah kita buka dulu text editor kita ya kan. Nah ini saya sudah buat filenya, foldernya ya, semantik HTML, ini ada filenya ya kan, ini ada gambar di sini. Nah nanti ini buat apa, nanti kita lihat aja. Oke. Nah ya ini saya besarkan dulu ininya, fontnya saya besarkan dulu, sip ya, sudah besar. Kalau kurang besar kita bisa kasih 18. Oke. Ini teman-teman. Nah jadi yang pertama-tama kita mau buat apa. Nah ini saya sudah punya teksnya ya, ini saya cari ini. Nanti kita akan buat ini ya. Nanti kita akan buat seperti ini ya. Ini tentang bola basket itu kayak apa. Nanti di sini ada ini. Ini bagian navigasinya ya kan. Terus ini kita akan bahas nanti apa itu permainan bola basket, sejarah permainan bola basket, peraturan ya kan, sama ukuran lapangan. Nah, ini saya sumbernya dari bola.com ya. Nah, nanti kita akan masukkan ini semua ya ke dalam dokumen HTML kita ya menggunakan tag semantik HTML. Nah seperti apa? Oke, ini saya buat dulu ya struktur dasarnya dulu ya kan, dari dokumen HTML ya kan. Ini kayaknya kebesaran ini 16 dah. Nah ini cukup ya. Oke, pertama-tama ini kita klik kanan dulu, terus open with live server. Nah sebentar, nah, ini kita bagi dua dulu biar enak, sip ya. Nah jadi begini teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini ya, kita nanti bakal punya header ya kan. Header yang pertama itu pasti, nah ini taruh sini aja kali ya. Nah sip, ini tak tutup dulu. Nah begini ya. Nah ini gini. Nah nanti pertama kita ini punya header dulu, kita buat headernya dulu dengan navigasi ini. Nah nanti itu berisi tautan-tautan ya. Kalau misalnya kita klik nanti dia bisa ngarah ke sini langsung, atau ke sini atau ke sini.
Nah, seperti apa ya? Di sini kita bisa buat header dulu, tag header ya kan. Nah, terus kita buat judulnya dulu nih. Nah, judulnya kita bisa pakai H1 ya kan, yang paling besar ya kan. Di sini bola basket. Nah, ini saya bisa save. Nah, ini ada ya kan, bola basket, ini header kita. Nah, terus kita di sini punya ini ya. Nah, ini link-link navigasinya. Nah, ini kita bisa buat pakai tag nav. Nah, tag nav ya kan, kita save. Nah, ini nggak nimbul apa-apa ya kan, karena kita belum isi konten dia di sini. Nah, kita bisa isi konten dia. Ini kita bisa pakai list nggak berurut. Nah, unordered list ya kan. Kita bisa pakai UL. Kita bisa pakai tag UL teman-teman. Tag UL ya kan. Kita bisa buat tag UL, terus kita ingat ya, list itemnya kita bisa buat pakai tag LI. Nah, tag LI, terus kita isikan ini semua. Nah, ini kita isikan ini semua. Nah, tapi kita isikannya nggak langsung di sini. Nggak langsung di sini teman-teman. Kalau misalnya kita di sini nih, misalnya sejarah, kita save. Nah, dia begini aja, kita nggak bisa ngeklik dia. Kita nanti mau kita klik, nanti dia langsung ke bagian-bagian yang kita mau gitu. Kalau misalnya gitu. Nah, ini kita bisa bungkus dia dengan tag A. Nah, kita buat tag A dalam tag LI ini ya kan. Nah, refnya kita kasih pagarnya dulu ya kan. Ini nanti dia berisikan ID ya, ID dari bagian-bagian artikelnya ini. Nah, di sini ya, di tag A-nya ini kita misalnya gini, sejarah. Kita save. Nah, ini makanya bisa diklik nih ya kan, bisa diklik. Nah, jadi gitu. Nah, di sini kita buat 4 ya. Ini ada ukuran lapangannya. Nah, itu kita bisa buat, tapi kita buat 3 dulu ya kan. Nah, di ini kita bisa pakai fitur emmet teman-teman. Nah, kita bisa buat begini aja, UL ya kan, yang di dalamnya itu ada LI ya kan. Nah, kita buat 3 kan. Nah, LI dikali 3. Nah, terus ya kan, di dalam LI itu ada tag A ya kan, tag A anchor. Nah, yang mana di dalam tag A nanti kita langsung buat aja ini atribut hrefnya ya kan. Href kan ada atribut hrefnya, itu kita pagarin gini dulu, terus kita tab. Nah, dia otomatis dibuatkan ya teman-teman ya kan. Keren kan fitur emmet. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa tulis gini, sejarah apa itu permainan bola basket ya pertama. Apa itu permainan P-nya besar, permainan bola basket. Nah, kita save. Oke, kita save. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, apa itu permainan bola basket ya kan? Terus ini ada sejarah sama peraturan dasar ya kan. Nah, di sini kita bisa tulis lagi sejarah bola basket ya kan. Terus di sini ada peraturan dasar ya kan. Peraturan dasar bola basket. Kita save. Nah, ini kita lihat. Nah, ini jadi gini teman-teman ya. Nah, ini kita bisa ganti tipenya ya kan. Di sini kita bisa tulis type. Nah, type-nya misalnya itu line. Nah, ini sama dengan misalnya kita mau pakai square. Nah, ini kita pakai kotak ini aja ya kan. Nah, sip ya. Ini kita sudah buat ininya ya, headernya, bagian headernya beserta navigasinya ya kan. Sip. Habis itu kita buat ini dulu. Nah, kita akan buat ini. Ini kan bagian isi ya kan. Ini bagian isi. Nah, kita bisa bungkus dia pertama dengan tag main. Kita bisa bungkus ya dengan tag main. Terus ini yang pertama, ini artikel pertama ya kan. Apa itu permainan bola basket ya kan. Nah, ini kita bahas pertama. Terus ini ada sejarah ya kan. Nah, ini ada peraturan permainan bola basket. Oke, ini kita sudah buat tag main. Terus kita buat tag artikel yang pertama, artikel ya kan. Nah, ini kita buat pakai judulnya ya, judul yang ini ya kan. Kita bisa buat pakai tag H2. H2 yang mana, apa itu permainan
bola basket. Nah, ini kita kembali ke sini, ini saya save. Nah, ini ada dia ya kan. Nah, kalau misalnya rasa kegedean kita bisa pakai tag H3. Nah, misalnya H3 aja ya kan, biar agak kecil ya kan. Ini apa itu permainan bola basket ya kan. Nah, sip. Nah, kita bisa kasih jarak nih, bisa kita pakai tag BR nih. Nah, biar agak ke bawah ya kan, agak jauh ya kan. Ini bisa. Sip ya. Sip. Terus abis itu di sini ya kan. Nah, ini ada teksnya ya. Nah, ini gini. Coba ini biar lebih rapi ya. Coba mana ini, mana. Sip. Nah, ini begini. Oke, ini apa itu permainan bola basket ya kan. Ini kita masukin di satu paragraf ya. Di sini kita bisa buat tag P ya kan. Terus ini kita copy aja. Ini kita copy ya, sip, taruh sini, terus kita save, kita lihat. Nah, ini ada sudah ya kan. Nah, ini ada sudah penjelasannya ya kan. Satu paragraf, sip. Nah, oke, terus kita lanjut lagi ya. Kita buat artikel lagi di sini yang mana ini pembahasannya ini tentang sejarah ya, sejarah permainan bola basket. Nah, terus ini ada paragraf 1 ya kan, ini ada paragraf 2, ini ada paragraf 3, ini ada paragraf 4, ini paragraf 5 ya kan, ini paragraf 6. Berarti ada 6 paragraf ya kan, sip. Nah, di sini ini kita bisa buat artikel lagi. Terus kita buat H3 ya kan. Nah, kita buat headingnya. Nah, di sini sejarah permainan bola basket. Sejarah permainan bola basket. Sip. Kita save, kita lihat di sini. Nah, ini ada ya sejarah permainan bola basket. Nah, ini kita bisa kasih tag BR aja lagi. Nah, save. Oke, sip. Nah, terus ini kita buat 6 paragraf ya, teman-teman. Nah, 6 paragraf ya. Kita bisa buat begini. P dikali 6. Nah, ini ada ya kan. Ini paragraf pertama kita isi yang ini. Aduh. Ini kita isi yang ini. Nah, ini paragraf pertama kita bisa taruh sini. Terus ini paragraf kedua kita taruh sini. Nah, habis itu ini ada paragraf ketiga ya kan. Nah, sip, ini ada paragraf keempat. Nah, ini seiring ini, seiring. Sip. Terus ini. Nah, ini kita copy. Nah, terus terakhir yang ini. Nah, untuk yang artikel ini ya, sejarah permainan bola basket. Oke, terus kita lihat, kita save dia. Nah, dia jadi gini nih, teman-teman. Nah, coba ini gimana? Kita kecilin aja dulu. Kita kasih 14 intinya. Nah, biar agak enak lihatnya. Nah, sip ya. Sip. Nah, ini ya kan. Nah, ini bagian sejarahnya, teman-teman. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini sip nih. Nah, terus kita buat lagi yang tentang peraturan permainan bola basket. Ya kan? Kita buat lagi. Nah, ini bagian sejarah sudah ya. Nah, ini kita buat dulu ini untuk bagian peraturan permainan bola basket ya. Di sini kita bisa buat artikel lagi, tag artikel. Nah, di sini kita buat H3 dulu nih. Kita buat judulnya dulu ya kan. Nah, apa judulnya di sini? Peraturan permainan bola basket kan. Nah, kita lihat ke sini, terus kita save. Ini kita lihat. Nah, ini ada sudah. Nah, ini kita bisa kasih tag BR lagi satu ya kan. BR save. Nah, biar agak jarak ya. Sip ya. Sip. Nah, ini kita buat ini. Nah, ini dia 1 2 3 4. Nah, ini list ya. Ini kita bisa buat dia pakai list berurut ya kan. Ordered list. Nah, OL ya, pakai tag OL. Ini kita bisa buat tag P dulu ya kan. Berikut adalah peraturan dasar permainan bola basket. Nah, save ya kan. Kita lihat. Nah, ini sudah ada begini. Terus kita bisa buat tag OL ya kan. Ini ada berapa? Kita cek dulu. Ini ada 9 ya kan. Ini kita bisa buat tag OL ya kan. Yang di dalamnya itu ada tag LI ya kan, dikali 9. Oke, jadi ya kan
terus kita save, kita lihat. Nah, ini ada ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sip. Terus kita tinggal masukin aja nih. Ini semua nih kita masukin aja. Kita masukin nggak usah pakai nomornya ya. Kita yang ininya aja karena nomornya sudah ada. Ini kita copy, kita paste di sini. Copy, taruh sini ya kan. Oke. Nah. Aduh. Tadi berapa nih pemain tidak boleh ya kan. Nah, ini jika, terus ini kita copy. Oke, nah terus kita lihat ya, ini kita save dulu. Nah, ini ada nih. Nah, sudah ada ya. Oke, aman. Nah, sip. Nah, habis itu yang terakhir ya. Nah, ini ada ukuran. Nah, tapi ini kita bisa buat pakai tag OL ya. Nah, ini kita bisa buat tag OL. Ya kan? Di sini kita bisa buat artikel lagi. Nah, ini kita bisa buat tag UL ya. Nah, ini unordered list ya kan. Nah, di sini kita buat A3 ya kan. Terus ini apa? Ukuran lapangan bola basket, sip. Ya kan? Kita save, kita lihat di sini. Nah, ini udah ada nih. Nah, kita biar kasih jarak ya. Nah, ini kita bisa tag BR, sip. Nah, di sini kita bisa buat tag P dulu ya kan. Yang P pertama itu ukuran lapangan ya kan. Nah, terus kita bisa buat pakai tag UL, LI dikali ada berapa nih? Tuh 2 3 4 5 dikali 5, sip. Nah, ini kita tinggal copy aja. Nah, kita ketik aja kali ya kan. Lebar 15 meter ya kan. Terus ini apalagi nih, ayo udah kita copy aja. Aneh. Oke, sip. Salah dong, jarak harus yang ini. Maaf. Nah, ini bisa gini. Sip. Nah, sip ya, kita save. Nah, ini ada nih sudah ukuran lapangan, terus ukuran ring dan tiangnya ya kan. Nah, ini kita bisa buat P lagi, ukuran ring dan tiangnya ya kan. Ukuran ring dan tiangnya ini kita ganti aja L kecil. Nah, ini kita bisa buat ya kayak tadi UL yang di dalamnya ada LI ya kan. Kita buat dikali berapa, kita mau buat berapa kali, mau buat berapa list ya kan. Tuh 2 3 4 5 6, sip. Tab. Nah, ini udah ada. Nah, ini kita copy. Sip. Nah, kita save, kita lihat. Nah, ini udah jadi nih. Nah, yang terakhir kita buat footernya teman-teman. Nah, kita cantumkan sumbernya ini dari mana ya kan. Nah, ini kita bisa buat footernya dulu. Nah, ini kita bisa aja di sini. Nah, di luar ini kita bisa buat footer ya kan. Nah, footer. Nah, kita bisa cantumkan sumbernya ini ya kan. Nah, kita bisa buat tag P ya kan, misalnya gini, sumber dari. Nah, ini kita bisa buat tag A, hrefnya ini kita copy ya kan. Ini kita copy. Nah, di sini kita bisa tulis nih di sini bola.com. Kita save. Nah,
Nah, ini ada nih. Jadi kalau diklik dia langsung arahkan ke halaman aslinya ini. Nah, ini kita bisa kasih tag BR aja. Nah, sip. Nah, jadi gini teman-teman ya, contohnya ya kalau kita mau buat dengan semantik HTML nih teman-teman. Nah, ini bisa lebih asik lagi nih kalau misalnya kita sudah pakai CSS nih teman-teman. Nah, salah satunya nih misalnya kita pakai CSS nih, misalnya kita mau style ininya ya, kita mau buat justify dia rata kanan kiri, kita buat di sini aja ya kan. Di sini, oh ya title-nya ini kita lupa nih, semantik save. Nah, ini berubah sudah. Ya kan? Nah, di sini kita bisa buat tag style. Nah, kita bisa begini nih. Untuk tag P-nya kita kasih teks elegant justify. Nah, jadi rata kanan kiri ya kan? Sip. Oke. Nah, ini lebih bagus lagi kalau kita pakai yang lainnya, kita style kayak apapun. Tapi nanti ya, kita di sini fokus di HTML dulu. Nanti kita akan masuk menggunakan CSS, nanti kita akan style ini. Sip ya? Sip. Oke. Terus kita lanjut lagi ke pokoknya gini teman-teman ya, kalau kita mau kita menggunakan tag semantik HTML ini lebih baik nih daripada kita menggunakan div ya kan, div main gitu, kita kasih kelas-kelas gitu teman-teman. Nah terus ini di sininya kita bisa kasih nih teman-teman, bisa kasih kelas-kelas nih teman-teman. Misalnya ini kita kasih kelas ya kan, kita kasih id, kita kasih id aja. Nah, misalnya itu kita kasih id misalnya ini. Nah, apa itu, gini aja, pengenalan bola basket. Nah, misalnya gitu aja. Terus ini yang ini kita bisa kasih id misalnya sejarah ya kan. Terus ini kita kasih id misalnya peraturan, peraturan ini nih, peraturan bola basket. Terus yang ini sejarah bola basket ya. Nah, biar lebih jelas. Sip. Terus ini nah yang ini kita bisa kasih id ukuran lapangan, basket. Sip. Nah, ini kita bisa kasih id. Terus nanti id-nya ini kita hubungkan ke href ini teman-teman. Nah, kita bisa masukin ke sini nih di link ini. Nah, jadi gitu. Nah, kalau id itu dia pakai tanda pagar ya, tanda pagar ini. Nah, tanda pagar terus nama id-nya apa. Tapi kalau di sini saat kita mau membuat, kita nggak perlu pakai tanda pagar ya. Nah, tapi pas kita mau seleksi dia, kita pakai tanda pagar. Nah, di sini kita bisa masukin nih ya. Pertama, yang pertama kan yang ini kan. Nah, pengenalan bola basket. Nah, terus yang kedua tadi apa? Sejarah bola basket ya kan, sejarah bola basket. Terus yang ketiga itu peraturan bola basket, peraturan bola basket. Terus yang ini itu ada ukuran lapangan basket ya kan. Nah, ini kita bisa buat lagi ya kan. Nah, ini tadi apa, ukuran lapangan basket ya kan. Nah, ini bisa. Nah, ini kita bisa gini, ukuran lapangan basket, kita save. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita klik dia langsung ngarah ke konten yang kita tuju. Misalnya ini apa itu permainan bola basket, kita klik, nah dia langsung ke sini teman-teman ya kan. Kalau misalnya yang sejarah bola basket kita klik, nah dia langsung ke sini teman-teman, ke bagian ini. Nah, kalau peraturan dasar bola basket kita klik, nanti dia ke peraturan. Nah, kalau misalnya kita mau ke ukuran kita klik. Nah, kenapa dia begini? Karena jarak di bawahnya itu nggak cukup teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Nah, misal aja di ukuran ini kita kasih BR nih. Nah, ini kita copy aja ya kan. Nah, biar cepat kita save. Nah, kita kasih jarak aja. Nah, misalnya kita klik yang ini ukuran lapangan basket. Nah, dia langsung ke sini teman-teman. Nah, oke, masih belum cukup juga ya. Nah, ini harusnya cukup sudah. Kita klik ukuran lapangan basket.
Nah, dia langsung di sini teman-teman. Nah, jadi itu ya gunanya navigasi itu. Jadi dia bisa misal aja bisa ngarahkan ke halaman lain atau di halaman ini tapi di bagian-bagian berbeda. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Sip. Oke, terus kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ya. Kita lanjut lagi, kita akan bahas teks semantik lainnya. Nah, jadi selain itu ada lagi yang lain teman-teman. Nah, itu yang pertama ini ada tag details ya kan. Details, ada summary, terus ada feature, ada fig caption. Nah, ini kita lihat dulu nih. Yang pertama details itu untuk menentukan rincian tambahan. Nah, itu untuk menentukan rincian tambahan. Nah, terus ya di tag details ini ya itu sering digunakan ya kalau misalnya ini kalau misalnya kita pakai ini nanti dia akan ada widget interaktif gitu. Nah, yang guna itu nanti bisa kita buka, kita tutup. Nanti seperti apa kita bisa lihat nih. Terus ini ada tag summary ya, itu untuk mendefinisikan sebuah heading yang terlihat di elemen details. Nah, jadi summary ini mendefinisikan heading ya dari details ini, rincian kita. Kita akan lihat. Terus ini ada feature. Nah, itu menspesifikasikan ya konten mandiri seperti ilustrasi, diagram, foto atau lainnya. Misal kita mau masukin foto nih, kita bisa pakai tag img aja kan. Nah, tapi biar lebih semantik kita masukin ke dalam tag feature ini. Nah, jadi dia konten mandiri gitu, ya kan? Menspesifikasi lagi gitu. Nah, terus untuk fig caption itu mendefinisikan caption untuk elemen feature. Jadi kalau misalnya kita punya foto terus ada keterangannya kan, nah ini kita bisa pakai tag fig caption. Nah, seperti apa ya? Kita langsung aja kita buka lagi. Nah, ini kita buka lagi. Sip. Nah, yang ini teman-teman nih. Misalnya yang ini kita mau masukin ke dalam detail saja nih teman-teman, itu bisa. Nah, caranya gimana? Oke. Pertama, kita di sini buat tag details dulu ya kan. Nah, kalau kita save, nah ini ada nih ya kan details. Nah, ini bisa kita buka, kita tutup ya kan. Nah, tapi ini belum ada isinya karena kita belum isi dia nih ya kan. Nah, yang pertama kita bisa taruh dia tag summary. Tag summary itu kan dia heading dari tag details kan. Nah, misalnya kita buat tag summary, kita misalnya gini, ukuran lapangan bola basket, kita save. Nah, dia berubah. Nah, ukuran lapangan bola basket. Nah, jadi headingnya ini di sini. Nah, terus ini semua kita cut ya kan. Nah, ini kita hapus saja. Kita masukin ke dalam tag details teman-teman. Nah, kalau kita save, nah ini kita buka ya kan. Nah, ini ada isinya. Nah, jadi gitu teman-teman ya untuk tag details dan summary. Nah, terus kita lakuin lagi untuk yang ini. Nah, ini kita bisa buat kayak tadi lagi ya, details ya kan. Kita buat tag summary. Sini ukuran ring dan tiangnya gitu. Aduh, kayak apa tulisan tiang? Oh, kayak gini. Oke, ini kita hapus saja yang tag P ini. Nah, ini kita cut, kita kasih masuk di sini nih. Kita save, ya kan? Jadinya gini, buka. Nah, ini ada, ini kita buka ada. Nah, ini kita tutup, Nah, jadi bisa gitu teman-teman. Terus atau kalau misalnya kita mau masukin gini ya, tag details bersarang itu juga bisa. Misal kita di dalamnya kita mau buat kayak gini lagi itu juga bisa. Contoh aja nih, contoh ya. Misalnya ini saya copy, terus saya taruh lagi dalam sini nih, di dalam tag details yang pertama ini. Ya kan, ini tag details kedua nih. Ini saya komentar aja dulu. Kita save. Nah, ini kita buka. Nah, ini bisa buka lagi. Nah, jadi gitu ya. Ini kalau yang bersarang nih teman-teman. Nah, jadi bisa gitu ya. Nah, oke, jadi gitu ya salah satu contohnya. Ini kita kembaliin lagi. Sip, save. Nah, ini ada dua, ukuran ring sama ukuran lapangan. Nah, kalau misalnya kita klik ke sini, nah dia ke sini nih. Nah, jadi gitu nah. Oke, sip ya. Sip. Nah, terus tadi ada tag feature sama fig caption. Nah, tag feature itu dia untuk menspesifikasikan kan konten ya. Nah, itu kayak seperti ilustrasi, gambar ya kan. Terus ada tag fig caption kalau misalnya kita mau ngasih keterangan. Nah, di sini kita misalnya contoh ya. Kita mau masukin gambar nih, gambar lapangan ya kan. Nah, ini gambarnya saya sudah ada ya kan.
Nah, setelah heading ya, setelah heading ini kita buat dulu tag figure di sini. Figure ya kan. Nah, terus kita masukin gambar kita. Nah, kita bisa buat tag img ya kan. Nah, kita tekan Ctrl spasi. Nah, ini ada ya kan. Nah, ini ada. Nah, ya kan. Misalnya kita tutup. Nah, save ya. Nah, kita masuk dulu ke file img kita slash ya kan. Ini ukuran lapangan ini. Kita bisa langsung klik aja. Nah, misalnya ini ukuran foto ukuran lapangan. Save ya, save. Kalau kita save, nah ini ada nih. Ini gimana kalau kita besarin aja kali ya. Oke, save. Ini kita besarin dulu biar enak. Jadi gini. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, ini ada ukuran lapangannya ya kan. Ini kita bisa buka. Terus kita akan contohin tag pic caption. Nah, ini kita bisa kasih tag pic caption. Ini bisa di awal atau bisa di akhir ya kan keterangannya itu. Misalnya di sini nih pic caption. Nah, misalnya foto ukuran lapangan bola basket gitu. Save, kita kembali. Nah, ini ada nih keterangannya nih. Nah, atau kalau kita misalnya mau taruh di atas ini juga bisa ya kan. Kita save. Nah, ini jadi di atas ini. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk tag detail, summary, figure dan pic caption. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ya. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya bahas ya di semantik elemen HTML ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.